Halo, jumpa lagi dengan saya Supri. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian tentang belajar Excel. Oke, sebelumnya bagi kalian yang baru jumpa dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe, dan info ke teman-teman kalian yang sedang belajar Excel. Semoga dengan adanya video di channel ini bisa membantu kalian dalam belajar Microsoft Excel itu sendiri. Oke, langsung saja yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu tentang 10 rumus yang wajib kalian ketahui ketika kalian mungkin sedang dalam tes administrasi atau mungkin sedang bekerja di bidang admin. Jadi 10 rumus ini wajib kalian ketahui penggunaannya seperti apa untuk mengolah data di dalam pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya model data seperti ini ya. Ada banyak ini ya, ada ID karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, domisili, kemudian pencapaiannya juga ada 3 bulan ya. Bulan pertama Januari, kedua Maret, harusnya Februari ya, sorry, Februari, kemudian di sini Maret. Kemudian di sini ada jumlah, lalu di sini ada jumlah juga, tapi jumlah khusus di Bandung. Nanti domisili sini dia minta jumlah, tapi khususnya di domisili Bandung. Kemudian rata-rata ya, rata-rata. Kemudian ada juga pencapaian tertinggi. Pencapaian tertinggi berarti kita ambil dari boleh dari jumlah, boleh juga dari rata-rata. Nah, kemudian di bawah sini itu ada keterangan ya, ada 7 kurang lebih. Ya, nantinya keterangan inilah yang menjadi petunjuk untuk mengisi kolom yang kosong di sini. Lalu ada tambahan, ada tabel bantu di sini ya. Saya buat tabel karyawan, kemudian pencapaian. Lalu ini tabel karyawan juga, tapi hanya khusus domisili. Tetapi model tabelnya itu adalah horizontal atau melintang ya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada nama karyawan. Kita lihat keterangan di sini ya. Nama karyawan, sorry ini ada typo sedikit ya. Bukan, harusnya A. Oke. Nama karyawan diambil dari tabel karyawan. Di sini ya, ini tabel karyawan berarti diambil dari sini. Nah, karena kita lihat kita akan mengambil sebuah data dari sebuah tabel ya, kalian bisa gunakan rumus ya, yaitu VLOOKUP ya, karena kita ingin mengambil data dari sebuah tabel. Karena VLOOKUP sendiri itu fungsinya adalah rumus yang berfungsi untuk mengambil data dari sebuah tabel. Oke. Nah, kita lihat di tabel karyawan ini, itu bentuk tabelnya itu adalah vertikal ya, atau berdiri ya, berdiri seperti ini. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Oke. Gimana cara penggunaannya? Yang pertama kalian tulis dulu sama dengan, lalu VLOOKUP buka kurung seperti ini ya. Kemudian lookup value kita menggunakan ID karyawan ya sebagai data acuannya, lalu koma. Nah, tabel arenya kita gunakan yaitu tabel bantu ya, ini ya, tabel karyawan ini. Di blok semua seperti ini, lalu jangan lupa ditekan F4 ya. Kalau sudah ditekan F4 biasanya di sini ada berganti menjadi ada kayak ada tanda dolar gitu ya. Oke. Nah, kemudian koma. Di sini dia katakan cool index number ya. Cool index number ini dia melihat ya nama karyawan itu berada di kolom berapa. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, itu nama karyawan itu berada di kolom kedua. Jadi 1, 2. Berarti kita akan mengambil data yang ada di kolom kedua seperti itu. Lalu koma, lalu 0 ya. Kenapa 0? Karena kita akan mengambil data yang benar, yang real, bukan data yang mendekati. Sehingga kalau seandainya datanya tidak ada, berarti dia akan menampilkan NA atau strip NA gitu. Kalau sudah tutup kurung kemudian di enter. Nah, kita lihat ID karyawan 14101 ya. Kita lihat 14101 itu adalah atas nama Andi. Oke, sudah benar. Silahkan kalau sudah seperti ini tidak perlu lagi kita menulis satu persatu rumusnya, tinggal ditarik di bagian kanan bawah ini, tarik ke bawah lalu dilepas. Maka otomatis datanya terbaca semua. Oke. Nah, mudah banget, silakan dicoba-coba ya. Jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ke tanggal lahir ya. Kita lihat dari keterangan di bawah ini yang kedua, tanggal lahir adalah 2 angka dari kanan pada ID karyawan.
Nah, untuk mengambil data dari kanan itu ya, dari kanan itu bisa gunakan rumus left sama right. Left dari kiri ke kanan, kemudian kalau right dari kanan ke kiri. Oke, nah karena ini dia minta dari kanan, berarti kita gunakan rumus right ya. Nah, gimana cara penulisannya? Kita coba. Sama dengan kemudian right. Oke. Lalu teksnya adalah ID karyawan. Kenapa? Karena kita mengambil data di karakter yang ada di ID karyawan ini ya. Nah, kalau sudah koma, lalu number charge-nya ini adalah berapa karakter yang mau kita ambil. Karena dikatakan di sini 2, berarti kita ambil 2. Tutup kurung lalu enter. Benar ya? 01. Nah, kalau seandainya dia minta ini kan dari kanan pada ID karyawan. Kalau dia mintanya dari kiri, kalian bisa gunakan rumus left ini ya. Oh, ini ada typo sedikit, sorry. Left. Oke, bisa gunakan left, dimana sama aja tinggal diganti ya, sama dengan left seperti ini. Lalu karakter yang ada di ID karyawan, koma, kemudian number charge-nya adalah contoh 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia minta dari kiri ke kanan, dia minta dari kiri. Nah, ini kalau dari case ini dia minta dari kanan, berarti kita tariknya dari kanan ke kiri seperti itu. Oke, kita balikin. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tidak perlu lagi menulis satu persatu, tinggal ditarik bagian sini, kemudian dilepas. Oke, sudah muncul semua datanya. Oke, selanjutnya kita ke domisili ya. Domisili, kita lihat dulu di sini nomor 3 ya, domisili diambil dari tabel karyawan. Nah, tabel karyawan di sini ya. Nah, ini domisilinya di sini. Oke, nah. Bentuk tabelnya ini adalah dalam bentuk horizontal atau melintang ya. Berarti kita gunakan rumus ya, yaitu rumus HILUP. Kita mengambil data di sebuah tabel dan tabelnya itu berbentuk horizontal. Berarti kita gunakan HILUP. Nah, gimana? Sama dengan kurang lebih sama seperti tadi ya. Sama dengan HILUP. Oke, buka kurung lalu tabel acuan, data acuannya itu adalah ID karyawan, koma. Tabel array-nya adalah ini ya. Kita blok dari sini sampai di sini. Oke, kalau sudah tekan F4 nih ya, berubah. Lalu koma, kemudian domisili itu berada di baris kedua ya, 1 2. Berarti kita tulis 2, 0, tutup kurung kemudian enter. Benar ya? Kita cek dulu ya. 14101 itu adalah domisili Bandung. Oke, benar, mudah banget, gampang banget. Silahkan dicoba-coba. Jika kalian ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, kalau sudah silahkan ditarik bagian sini, kemudian dilepas. Nah, mudah banget, silahkan coba-coba. Oke, selanjutnya kita ke ini ya, pencapaian. Oke, kita lihat di sini pencapaian diambil pada tabel karyawan. Masih bermain di tabel karyawan, nih ya pencapaiannya. Oke. Sepertinya ini ada yang kurang ya. Harusnya ini ada tabel bantu ada sel acuannya, yaitu kita tambahkan di sini ya, ID karyawan. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat seperti ini, kita tarik. Oke. Kita kasih warna ya, seperti warna ini. Dan kita kasih tabel, lalu ini kita rata tengahin, dan ini juga kayaknya Times New Roman kita ganti ya. Oke, kalau sudah ini kita kopikan karena kita mau mengambil datanya itu berdasarkan ID karyawan ini ya. Oke, maka kita butuh ID karyawan ini menempel pada data ini. Oke, balik lagi ke sini ya. Yang pertama kita mau mencari bulan Januari dulu. Oke, nah kita lihat di sini perintahnya pencapaian diambil pada tabel karyawan. Berarti kita gunakan masih bermain di dalam tabel, yaitu mengambil data dalam sebuah tabel itu masih menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, nah langsung saja kita tulis VLOOKUP. Oh sorry, salah. VLOOKUP, buka kurung, masih ID karyawan, lookup value-nya, koma, tabel array-nya adalah tabel yang kita buat tadi ini ya, yang kita tambahkan ID-nya. Oke, di blok seperti ini. Oke, koma, F4 dulu ya, F4.
kemudian koma. Oke, karena pencapaiannya yang pertama adalah Januari. Nah, di sini kolom Januari itu ada di kolom 2, 1, 2. Berarti kita tulis 2, 0 tutup kurung lalu enter. Kita lihat keluar ya. Coba kita lihat ID karyawan ya, karena kita berdasarkan ID karyawan itu ID karyawan yang pertama 14101. Kita cek di sini 14101 adalah 2 juta. Kita lihat sudah benar ya. Oke, kalau sudah silakan di tarik seperti ini, kemudian dilepas. Oke, mudah banget. Nah, selanjutnya masih sama ya, fill up lagi seperti tadi ya. Jadi sengaja saya buat seperti ini biar semakin kalian ulang-ulangi maka semakin paham cara penggunaan rumus tersebut. Oke, tabel array, lalu sini kita blok. Oke, kita F4, koma, kemudian coordinate number itu berada di kolom ketiga ya, 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3. Kemudian koma 0 tutup kurung lalu enter. Kita lihat benar ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, nah jadi langsung muncul semua datanya. Tadi di sini ada, sorry ya, ini Januari, Februari ya. Kemudian di sini Maret. Ada kesalahan sedikit. Oke. Lanjut, balik lagi kita ke Maret ya. Sama, masih menggunakan VLOOKUP, buka kurung, kemudian masih juga ID karyawan, lalu tabel array-nya adalah ini juga. Masih ini, lalu koma. Sorry salah, F4 dulu. Ya, koma. Kemudian karena di sini tadi itu ada di kolom keempat ya. Berarti kita tulis 4, kemudian koma 0 tutup kurung enter. Ada kesalahan, sorry. Ini kita koma. Coba kita tulis ulang rumusnya ya, sama dengan VLOOKUP tabel lookup value, koma, kemudian tabel bantunya di blok, lalu F4, koma 4 ya, karena berada di kolom keempat, lalu koma 0 tutup kurung enter. Oke, udah muncul datanya ya. Kalau sudah silakan tinggal ditarik. Oke, pencapaian sudah selesai ya. Kita cari semua menggunakan rumus VLOOKUP ya. Oke, nah di sini kenapa VLOOKUP? Karena bentuk data dari tabel ini, tabel pencapaian itu adalah dalam bentuk vertikal. Berarti kita gunakan rumus VLOOKUP. Jika seandainya bentuk data dari pencapaian ini berbentuk seperti ini, berarti kita gunakan horizontal. Nah, kalau sudah ini karena nggak ada pembatas antara ribuan, kita buat ya. Kita blok dulu seperti ini. Oke, kemudian kita rubah number, lalu kita centang ini jadikan 0, lalu di oke. Nah, sudah ada ya batas antara ribuan, ratusan sama jutaannya. Selanjutnya di jumlah ya. Kita ke jumlah, kita lihat dulu di sini perintahnya. Jumlahkan seluruh pencapaian dari bulan Januari. Ini juga ada typo, sorry. Januari, Februari ya. Kemudian Maret. Oke. Dia bilang di sini jumlahkan seluruh pencapaian dari bulan Januari, Februari, Maret. Berarti kita jumlahkan. Oke. Nah, untuk menjumlahkan data, kalian bisa gunakan rumus sama dengan yaitu rumus sum ya. Sum, kemudian buka kurung, lalu ke sel yang mau kita jumlahkan. Di sini kita mau jumlahkan tiga sel ini ya. Jadi kita blok dari sini, tahan shift, lalu panah kanan seperti ini. Oke, kemudian tutup kurung lalu enter. Oke, sudah, lalu tinggal ditarik ke bawah. Oke, mudah banget, gampang banget. Silakan coba-coba. Ya, jika ada pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Selanjutnya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu keterangannya yang ke 6 sekarang ya. Hitung belum. Di sini hitung rata-rata dari seluruh pencapaian. Ini rata-rata. Nah, ini masih menjumlahkan. Di sini dia bilang, ini saya lupa tulis di sini ya. Di sini dia bilang jumlah khusus Bandung. Berarti dia mau menjumlahkan tapi khusus yang di Bandung.
Oke, untuk mengisi kolom ini kalian bisa gunakan rumus yang namanya yaitu rumus sum if s, ya, yaitu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data dengan beberapa kriteria. Oke, di sini dia minta khusus Bandung, berarti data yang ada di sini mintanya dijumlahkan, tetapi khusus yang ada di kota Bandung. Oke, nah gimana caranya? Yang pertama kita tulis ya, sama dengan, lalu sum if s buka kurung sum range ya. Sum range ini adalah area yang mau tempat angka yang mau kita jumlahkan. Sum range-nya adalah di jumlah, berarti kita blok jumlah. Oke, koma, lalu kriteria, karena kriterianya itu ada nah karena kriterianya itu ada di domisili, berarti kita blok lagi domisili. Kalau sudah di koma, di domisili ini ya, di kota apa? Karena dia bilang di sini adalah di sini ya, jumlahkan Bandung aja. Oke, berarti kita jumlahkan di bagian Bandung saja. Ini ya. Oke, kita klik di bagian Bandung ini. Kalau sudah, silakan tutup kurung lalu di enter. Nah, kita lihat ini harusnya satu aja ya, kita merge center ini ya, kita kasih rata tengah. Oke, nah kita lihat Bandung aja ya, ini Bandung satu, kemudian ini lagi satu, kemudian hanya dua ya. Kita lihat di sini jumlahnya 35.660, sama ya, sama seperti ini. Data yang ada di Bandung itu jumlahnya segini. Oke, sudah ya, silakan dicoba-coba. Jika kalian ada kesulitan silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ke rata-rata. Kita lihat di sini, hitung rata-rata dari seluruh pencapaian. Ya, kita lihat rata-rata dari seluruh pencapaian, berarti kita mengambil datanya itu dari rata-rata dari ketiga ini ya, ketiga bulan ini, yaitu bulan Januari, Februari, sama Maret. Oke, kita coba ya. Untuk menyelesaikan case ini kalian bisa gunakan rumus, yaitu rumus average ya. Average ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari rata-rata pada sebuah data. Oke, langsung saja kita tulis sama dengan ya, average ya. Oke, kemudian number one, number two, maksudnya itu adalah data yang mau kita cari rata-ratanya. Di sini kan kita mau cari 3 bulan ini ya, Januari, Februari, Maret, berarti kita blok semua seperti ini. Oke, lalu tutup kurung, tinggal di enter. Oke, nah kalau sudah silakan tarik ke bawah. Nah, semuanya muncul ya, mudah banget, gampang banget, silakan dicoba-coba. Oke, selanjutnya kita ke pencapaian tertinggi ya. Nah, pencapaian tertinggi ini diambil pada, carilah pencapaian tertinggi pada triwulan pertama. Berarti kita mengambilnya pada rata-rata boleh, jumlah boleh ya. Nah, di sini saya mau ambil dari jumlah aja ya, dari jumlah sini karena biar lebih efisien. Oke. Nah, sekarang untuk mencari nilai tertinggi ya, kalian bisa gunakan rumus yang namanya rank seperti ini. Sama dengan kemudian rank ini ya, buka kurung lalu numbernya, kita klik sel yang pertama dulu. Oke, koma, kemudian referensinya adalah semua sel yang ada di kolom jumlah, maka kita blok ke bawah seperti ini, kemudian kita kunci F4 lalu tutup kurung kemudian enter. Kalau sudah, coba kita tarik ke bawah. Oke, muncul dia ya. Kita lihat yang ranking 1 itu adalah atas nama Helda ya. Kita lihat 22 juta benar ya, dia paling tinggi di antara semua ini. Oke, nah sudah ya, sudah berapa rumus tadi? Value up sudah, hero up sudah, left, right, up, right, count belum ya, sama count A. Kemudian sum sudah, sum if s, ranking sudah. Nah, count dua ini lagi ya. Oke, saya jelaskan dulu tentang count dan count A ya. Ini adalah dua rumus yang fungsinya itu hampir mirip-mirip ya. Kalau count A ini ya digunakan untuk menjumlahkan data, tetapi isi datanya itu adalah angka. Contoh seperti ini. Ya, ini ya saya ingin mencari jumlah ada berapa data yang ada di sini. Nah, untuk mencari itu kalian bisa gunakan rumus
count buka kurung lalu di blok seperti ini, tutup kurung kemudian enter. Nah, maka hasilnya kelihatan. Berarti data yang ada di sini itu ada jumlahnya adalah 10. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Benar ya? Oke, nah itu fungsi dari count sendiri. Nah, selanjutnya count A ya. Count A sama ya, menjumlahkan data, tetapi isi datanya itu adalah dalam bentuk huruf seperti ini, domisili, ini ada Bandung ya, dan seterusnya ya, ini dalam bentuk huruf. Kita mau mencari ada berapa jumlah data yang ada di sini. Oke. Nah, untuk mencari itu kalian gunakan fungsi count A. Sama dengan count A buka kurung lalu di blok semua seperti ini, tutup kurung lalu enter. Nah, sudah mudah banget, gampang banget, silahkan dicoba-coba. Oke. Nah, mungkin itu saja 10 rumus yang wajib kalian ketahui ketika kalian mungkin sedang tes admin atau sedang bekerja di bidang admin. Silahkan dipelajari, ini rumus sangat penting untuk kalian, untuk bekal kalian bekerja sebagai administrasi di luar sana. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe, dan info ke teman-teman kalian yang sedang belajar Excel. Oke, itu saja, sampai jumpa di video selanjutnya.